maka jangan tinggalkan makan sahur. Allah secara khusus memberikan khususnya kepada umat Muhammad SAW dengan apa? Dengan makan sahur di setiap puasanya. Dan juga makan sahur ini termasuk dia bangun di waktu yang sangat utama, bangun di waktu yang mustajab. Kenapa? Di waktu sahur itu setiap malam Allah turun ke langit dunia. Allah mengatakan, hal min sa'il, adakah yang minta, saya akan kasih, saya akan beri. Hal min da'in, adakah yang berdoa, saya akan kabulkan. Hal min mustaghfir, adakah yang mohon ampun, saya akan ampuni. Ini waktu sahur, waktu yang mustajab. Jadi jangan lama-lama makannya, gunakan juga, sisakan juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibadah yang paling utama di saat sahur adalah baca Quran, karena Allah juga mengatakan begitu, warattilil Qur'ana tartila. Dan ibadah lain yang utama ialah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Quran adalah mereka wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadirin sekalian, Tuhan sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barokah. Setiap waktunya adalah barokah. Bahkan setiap amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan juga barokah. Puasa barokah, sholat tarawih barokah, baca Quran barokah, sampai makannya saja itu adalah barokah. Dimakan sahur, makan sebelum subuh, itu adalah makan yang barokah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan daripada makan sahur. Maka kita orang Islam yang sedang berpuasa Ramadan, jangan tinggalkan makan sahur. Ini termasuk sunnah dalam agama kita. Jadi para ulama banyak keutamaan-keutamaan makan sahur. Di antaranya adalah makan sahur itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah beliau. Bahkan beliau mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya makan sahur itu adalah barokah. Bahkan beliau sendiri pernah mengajak sahabatnya Irbad Ibnu Sariyah. Beliau mengatakan, halumma ilal ghida'il mudharak. Mari kita makan makanan yang barokah. Jadi Rasul sebut makan sahur itu adalah makan yang barokah. Juga beliau mengatakan, al barokah fi salasah. Keberkahan itu ada dalam 3 hal. Yang pertama adalah berjamaah, yang keduanya as-sarid, roti daging, dan yang ketiga adalah as-sahur, makan sahur. Itu adalah keberkahan. Dan juga makan sahur di samping sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dia adalah sunnah semua para nabi. Jadi semua para nabi itu makan sahur. Rasulullah SAW mengatakan, inna ma'syarul anbiya, sesungguhnya kami para nabi itu umirna an nu'ajjila iftarana wa nu'akhir sahurana. Kami diperintahkan untuk menyegerakan berbuka kami, dan kami diperintahkan untuk mengakhirkan sahur kami. Jadi sahur sunnahnya diakhirkan, jangan terlalu malam, tapi diakhirkan menjelang subuh. Bahkan Anas bin Malik pun sama, Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, beliau itu makan sahur kira-kira sebelum subuh, diakhirkan. Dan kata beliau, hakadza fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengakhirkan sahurnya. Maka ada seorang sahabat, Sahal bin Sa'ad, itu kalau makan sahur selalu di akhir. Tujuannya apa? Selesai sahur, beliau pun langsung cepat-cepat ikut sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih enak. Kalau sahur terlalu malam, kadang ngantuk, ketiduran, akhirnya kebablasan sholat subuhnya. Tapi kalau sahur di akhir, insya Allah bisa ikut sholat dengan berjamaah, subuh berjamaah. Ini yang dilakukan oleh Sahal bin Sa'ad.
Makanya Zaid bin Thabit, beliau pernah menceritakan, beliau pernah ditanya bagaimana sahurnya Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan sahurnya Nabi itu dengan waktu sholat subuh sekitar membaca 50 ayat. 50 ayat Al-Quran. Jadi sahurnya diakhirkan. Jadi waktu sahur ialah waktu sebelum fajar, sebelum subuh. Tapi jangan sampai masuk waktu subuh. Kalau subuh kita masih makan, hatta ada suapan di mulut kita, datang waktu azan subuh, kita telan, batal puasa kita. Dengan ijma' para ulama dan juga 4 mazhab, harus dimuntahkan. Kalau kita pun minum dengan azan, maka harus dikeluarkan. Itu yang sunnah yang kedua. Jadi sahur ialah sunnahnya para nabi. Dan yang ketiga, sahur juga adalah pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Rasulullah SAW mengatakan faslu siyamina wa baina siyamil kitab akalat sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab, Yahudi, Nasara, itu apa? Dengan makan sahur. Jadi mereka itu kalau sahur nggak pernah sahur. Kalau berbuka puasa mereka makan, tidak makan lagi sampai berbuka lagi. Tapi alhamdulillah Allah berikan keringan kepada kita, diberi kesempatan untuk makan sahur. Maka dimakan sahur untuk membedakan ibadah puasa kita dengan ibadahnya ahli kitab. Dan juga sahur termasuk kekhususan buat umat Muhammad SAW. Ini makan sahur tidak Allah berikan kepada Yahudi, tidak Allah berikan kepada Nasara, tapi Allah berikan kepada umat Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini makan sahur, makan yang barokah. Kata Rasul, a'taakumullahu iya, sengaja Allah berikan ini kepada kalian. Fala tada'uhu, maka jangan tinggalkan makan sahur. Allah secara khusus memberikan khususnya kepada umat Muhammad SAW dengan apa? Dengan makan sahur di setiap puasanya. Dan juga makan sahur ini termasuk dia bangun di waktu yang sangat utama, bangun di waktu yang mustajab. Kenapa? Di waktu sahur itu setiap malam Allah turun ke langit dunia. Allah mengatakan hal min sa'il, adakah yang minta? Saya akan kasih, saya akan beri. Hal min da'in, adakah yang berdoa? Saya akan kabulkan. Hal min mustaghfir, adakah yang mohon ampun? Saya akan ampuni. Ini waktu sahur, waktu yang mustajab. Jadi jangan lama-lama makannya. Gunakan juga, sisakan juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadah yang paling utama di saat sahur adalah baca Quran. Karena Allah juga mengatakan begitu. Warattilil Qur'ana tartila. Dan ibadah lain yang utama ialah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Quran adalah mereka wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mohon ampun di waktu sahur. Ahli tafsir mengatakan ini adalah kisah Nabi Yakub alaihissalam. Beliau pernah mengatakan kepada anak-anaknya, saufa astaghfirullakum rabbi, saya akan mohonkan ampun kepada Allah Tuhanku buat kalian. Anak-anaknya yang pernah berbuat dosa kepada saudaranya Yusuf. Dan beliau menundanya, kapan? Sampai waktu sahur. Ditunda sampai waktu sahur. Ini waktu-waktu yang sangat utama. Jadi waktu sahur, waktu yang mustajab, waktu yang digunakan oleh orang-orang soleh untuk beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga untuk orang yang makan sahur, maka dia akan mendapatkan sholawat Allah dan para malaikatnya. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Dan yang terakhir, makan sahur itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Coba bayangkan kalau kita puasa tidak makan sahur, kebayang ya kan bagaimana beratnya, apalagi kalau musim panas. Tapi sayangnya Allah, kita dikasih makan sahur, dibolehkan. Bagaimana kalau wisol menyambung terus, nggak bakal kuat. Ini kemudahan, kemurahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul mengatakan la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri kita dan tidak boleh membahayakan orang lain. Wa man syaqqa syaqallahu alaih. Orang yang mempersulit dirinya, maka Allah sulitkan atas dirinya.
Jadi dengan sahur ini kemudahan, ini betul-betul rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan sahur. Dan makan sahur yang baik adalah dengan korma. Nikmat sahurul mukmin at-tamar, kata Rasul. Sebaik-baik sahurnya orang beriman itu dengan makan korma. Dan minimal kalau nggak ada, jangan tinggalkan sahur walaupun hanya dengan minum seteguk air. Ini as-sahur barokah. Makan sahur barokah, maka jangan tinggalkan walau an yajra'a ahadun alma, sekalipun salah seorang kalian minum seteguk air. Ini mengambil sunnahnya sahur. Jadi Masya Allah, ini amalan yang sangat barokah. Jangan tinggalkan walaupun hanya makan sedikit. Itu waktu sahur, bangun di waktu sahur, gunakan buat makan sahur dan gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.